Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas surat At-Takwir, surat yang keempat dari juz Amma. At-Takwir ini artinya menggulung, ya. Dan ini adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, dan biasanya berbicara terkait dengan hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Matahari digulung, tentu kita tidak tahu bagaimana Allah menggulung, wallahu alam bishawab. Tapi yang jelas dijelaskan bahwa ketika matahari digulung itu Allah akan hilangkan cahayanya. Kita ketahui bahwa matahari itu adalah energi panas yang luar biasa dari zaman dahulu kala sampai sekarang, yang mana besarnya, diameternya itu 109 kali bumi, dan permukaannya dipenuhi dengan api yang meledak, yang menyala, dan yang luar biasa panasnya konstan. Dari dulu sampai sekarang ya panas matahari seperti itu. Namun nanti ada saatnya matahari itu kemudian diredupkan oleh Allah, dihilangkan cahayanya oleh Allah, karena Allah lah yang memiliki matahari, dan Allah yang akan menjadikan matahari itu digulung. Kemudian matahari dan juga bulan itu nanti akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Untuk apa? Untuk menghinakan orang yang dulu ketika di dunia menyembah matahari dan bulan. Dan tidak hanya itu saja, fungsi Allah memasukkan matahari ke dalam neraka adalah sebagai bahan bakar neraka itu sendiri. Jadi orang-orang musyrik yang pernah menyembah matahari, ya, maka nanti akan dihinakan oleh Allah, matahari dimasukkan ke dalam neraka, dan justru matahari akan menjadi bahan bakar dari api neraka tersebut yang akan membakar mereka yang menyembahnya. Kemudian Allah melanjutkan, wa idzan nujumu kadrat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan di atas bumi. Karena matahari oleh Allah sudah dilenyapkan cahayanya dan sudah digulung, maka tidak ada gaya gravitasi lagi, sehingga kemudian bintang-bintang itu akan berjatuhan. Bintang-bintang yang semula beredar pada porosnya, berotasi, begitu juga planet-planet, karena sudah kacau, ya, kondisi gravitasi yang ada di alam semesta, maka akan hancur semuanya dan kemudian berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dijalankan dari tempatnya. Kita mengetahui bahwa gunung itu adalah makhluk Allah yang sangat besar. Kalau di tanah air di Indonesia, gunung itu biasanya terbuat dari pasir, tumpukan pasir yang begitu banyak. Tapi di Arab, di Madinah sana, gunung adalah batu. Gunung tidak hanya menjulang ke atas, tapi juga ke bawah, sehingga sangat kuat. Tapi pada saatnya nanti oleh Allah akan dicabut, seakan gaya gravitasi sudah hilang, sehingga gunung-gunung ini terbang ke udara, kemudian bertabrakan dan melepaslah mereka menjadi debu. Allah berfirman, wa idzal isyarat, dan apabila onta-onta yang hamil ditelantarkan. Onta ini zaman orang Arab Badui itu adalah harta yang paling mahal, yang disayang oleh majikannya, karena onta harganya mahal. Artis secara harfiah, ya, kalau nanti mau kiamat, ya, akan ada orang yang punya onta, kemudian onta itu hamil 10 bulan, dan onta ini hamilnya 12 bulan. Nah, ini ketika sudah hamil 10 bulan disayang biasa sama tuannya, tapi karena dahsyatnya hari kiamat itu ditinggalkan.
Kalau arti secara maknawi bahwa itu adalah harta yang mahal, ya. Kita manusia punya harta yang sangat berharga, tapi ketika datangnya hari kiamat ditinggalkan. Jadi mungkin kalau ada orang yang cinta, sayang kepada mobilnya, diusap-usap, dibersihkan, ketika datang kiamat ditinggalkan. Saking dahsyatnya hari kiamat tersebut. Kemudian Allah berfirman, wa idal khusyusyirat, dan apabila binatang-binatang liar buas dikumpulkan. Apa maksudnya? Binatang-binatang yang ada di hutan itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Jadi gajah dengan gajah, singa dengan singa. Ya. Binatang-binatang zaman dulu kalau ada dinosaurus akan dikumpulkan juga. Mereka yang tidak dibebani syariat oleh Allah jadi dikumpulkan, apalagi manusia tentu akan dikumpulkan. Kemudian Allah berfirman, wa idal biharu sujirat, dan apabila lautan dipanaskan. Ya. Kita tahu bahwa lautan itu adalah basah, tapi kok bisa dipanaskan atau dinyalakan. Maka ini dahsyatnya hari kiamat. Lautan itu nanti antara yang tawar dan yang asli akan disatukan, kemudian meluap, kemudian oleh Allah dinyalakan, terbakar, sehingga keringlah lautan yang ada di bumi ini. Itu kondisi pada hari kiamat nanti. Wa inna nufus dan apabila jiwa-jiwa atau ruh-ruh dipertemukan dengan tubuhnya. Ini ada 3 pendapat ulama. Yang pertama, ya, ruhnya manusia akan dipertemukan dengan jasadnya sehingga dibangkitkan pada hari kiamat, yaitu pada hari kebangkitan. Pendapat yang kedua, orang-orang beriman akan dikumpulkan dengan orang-orang beriman, dipertemukan orang-orang kafir dengan orang-orang kafir, orang musyrik dengan orang-orang musyrik, orang berzina dengan berzina, dan seterusnya. Kemudian pendapat ketiga adalah orang-orang beriman akan dipertemukan dengan para bidadari. Dan ini adalah pendapat yang paling menarik. Ya. Allah berfirman, wa idal mau'udatus ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, bi ayyi dzambi qutilat, karena dosa apakah dia dibunuh. Allah. Ini kebiasaan orang zaman jahiliyah dulu, membunuh anak ketika anaknya perempuan. Mereka malu kalau punya anak perempuan, sehingga mereka dibunuh. Ada yang biarkan agak besar, ya, anak-anak baru kemudian dibunuh. Nah, ini nanti anak-anak tersebut akan ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh. Ya, biasanya yang ditanya adalah yang membunuh, tapi justru yang ditanya di sini adalah yang terbunuh. Ini sebagai penghinaan, ya, kepada orang-orang yang jahiliyah yang telah membunuh anaknya. Zaman saat ini, ya, orang-orang yang tidak beriman, ya, yang mereka berisek, ya, yang supaya boleh melakukan hubungan yang tanpa ikatan pernikahan, ya, mereka mendorong untuk menghalalkan adanya aborsi, di mana anak bayi yang masih ada dalam kandungan itu sudah dibunuh. Na'udzubillah min dzalik. Ini pembunuhan anak zaman sekarang. Kalau dulu lahir baru dibunuh, sekarang belum lahir sudah dibunuh, baik laki maupun perempuan. Wa idza suhuf nusirat, dan apabila lembaran atau catatan amal dibukakan atau dibeberkan. Jadi nanti ketika di hari kiamat itu semua manusia akan melihat amalan, catatan amalannya. Apakah itu dalam bentuk lembar-lembaran atau dalam bentuk file, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas lembaran-lembaran kan terbuka dan diminta untuk masing-masing kita melihat catatan itu. Yang catatannya bagus akan bahagia tentunya. Yang catatannya tidak bagus akan merasa bersedih dan menyesal. Kemudian Allah berfirman, wa idzas sama'u qusitat, dan apabila langit-langit dikelupas atau dilepaskan. Langit ini punya bingkai, dan itu langit dengan bingkainya melekat sangat kuat. Tapi pada hari kiamat nanti akan dilepaskan. Jadi ada proses terjadinya kiamat itu. Yang pertama akan terjadi robekan pada langit, kemudian robekannya semakin membesar, kemudian oleh Allah dilepaskan dari bingkainya,
dan kemudian setelah itu dilepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bingkai dengan langit itu sangat kuat sekali. Seperti kalau kita sedang menguliti kambing itu, atau onta, ya kita menguliti biasanya melepasnya harus diiris sedikit-sedikit, baru kemudian antara daging dan kulit bisa terlepas. Kemudian Allah berfirman, wa ilal jahim su'irat, dan apabila api neraka jahim dinyalakan. Neraka itu sebenarnya oleh Allah sudah dinyalakan. Bahkan apinya sampai berwarna hitam. Dinyalakan 1000 tahun berubah menjadi warna merah, kemudian dinyalakan lagi, dibakar lagi 1000 tahun sampai berubah menjadi warna putih, dinyalakan 1000 tahun lagi sampai berubah menjadi warna hitam. Jadi api yang paling panas adalah api yang berwarna hitam. Tapi kemudian Allah masih dinyalakan lagi saking panasnya. Ya, insya Allah. Kemudian Allah berfirman, wa idal jannatu istifat, dan apabila surga didekatkan kepada penghuninya. Nah, surga itu didekatkan pada penghuninya sebagai penghormatan kepada calon penghuni surga. Ya, kita ini kalau yakin dan tahu bahwa surga di depan mata kita 100 tahun perjalanan, kita akan terus menempuh perjalanan itu walaupun jauh. Nah, sudah dapat 99 tahun perjalanan, kita tetap semangat. Apalagi kalau sudah jelas, karena baunya surga itu bisa tercium ratusan tahun caranya. Ya, ratusan tahun perjalanan caranya. Padahal kalau kemudian Nabi Bidadari sudah terlihat, ya, dan sudah uh, melambaikan tangannya, ya tentu kita lebih semangat lagi. Nah, insya Allah perjalanan kita ini kalau baik ya kita menuju surga sehingga kita istiqomah dalam kebaikan. Nah, 12 sumpah yang Allah sebutkan tadi sebenarnya untuk menekankan pada ayat ke-14 ini, alimat summa ahdarat. Setiap jiwa mengetahui apa yang telah dia kerjakan. Jadi untuk menekankan bahwa setiap manusia itu nanti akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan di hari kiamat. Tidak ada yang tersembunyi. Semua file akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berbahagialah bagi yang amalnya baik dan bersedihlah bagi yang amalnya tidak baik. Mungkin demikian bisa kami sampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.